alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wonten laksanipun para ibu, para bapak, mas, mbak, adik-adik lan sedaya. Pripun kawanipun sami sehat. Alhamdulillah. Para ibu, para bapak lan sedaya, monggo kita sami syukur kanthi nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Saestu nikmat lan sedanten paring ingkang saking Allah Subhanahu wa taala. Menika kedah dipun syukuri kanthi syukur ingkang kathah. Sebabipun Allah nikmatipun Allah Subhanahu wa taala nggih kathah sanget. Lalu saya itu nikmatipun Allah kathah napa mboten? Nikmatipun Allah terus menerus tanpa henti. Syukure Allah dhewe ngangge candle napa mboten? Mboten nggih, terus menerus. Masya Allah. Syukur kanthi lisan kita sami mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Syukur mawi ati nyandarakan sedanten kenikmatan kalau saking Allah Subhanahu wa taala ingkang ketiga anggota badan kita sedaya kita sami ginakaken kagem ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, para bapak, kita sami ngaturaken salam, mugi sholawat, mugi katur dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan sedanten umatipun. Bapak Ibu pun siap ngaji, sampun dimirengke nggih. Mungkin enten sing ngantuk mang temok. Nah, misalnya sampai ngantuk temok mawon, terus kondo aja ngantuk mang temok tok mawon, nggih. Yen enten sing mang temok tok, ngapa yo ora ngapa-ngapa. Nah, mang temok tok mawon. Lalu punika kita sami badhe membahas fikih tentang adzan. Fikih tentang adzan. Salajengipun para ibu, para bapak, saudara-saudara ingkang sepisan hukum adzan. Kula sing tanglet adzan niku napa? Adzan napa, Pak? Panggilan ingkang nedahaken sampun wancinipun nindakaken ibadah salat. Wajib napa sunah? Salat wajib, katanya ajeng salat sunah mboten adzan. Kejawi salat sunah ingkang berkaitan kalian salat wajib. Contonipun menawi kita sami badhe nindakake salat qobliyah subuh. Niku kudu ngenteni wektune adzan. Nek wektune tesih dalu kula ajeng qobliyah subuh. Tapi waktune tesih jam 3 padahal andane jam 4. Nah, niku berarti dereng wekdalipun. Mila nalikanipun kita sami badhe nindakaken salah satu ngalipun ibadah kedah terpenuhi ketentuan-ketentuanipun. Adzan inggih punika pemberitahuan ini jawane napa nggih? Apa Pak pemberitahuan? Woro-woro.
kaitanipun kalian wekdal mlebetipun salat wajib kanthi lafat-lafat tertentu. Terus nek adzan niku sepisan pengumuman woro-woro utawi undangan. Nomor kalih kaitanipun kalian waktu masuk sholat. Nomor 3 lafadzipun tertentu. Terus boten pareng kita sami mengarang lafadz adzan kiyambah. Ya. Misalnya ngeten, Allahu Akbar, subhanallah, nggak boleh, ya, karena lafadznya sampun dipun aturaken saking hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafadzipun tertentu, tentunya perkawis ibadah niku sedanten tertentu, misalnya ngeten iki zakat, mengeluarkan sesuatu tertentu. Nek zakat niku rak tertentu nggih, misalnya zakat fitrah tertentu nopo sembarang saged nggih zakat tertentu. Nah, terus misalnya nek zakat niku kan tertentu napa bahan makanan pokok, ngoten nggih Bu. Nek bahan makanan boten pokok misalnya apa zakat fitrah nganggo endhog. Nah, kan boten saged tertentu bahan makanan pokok. Waktune tertentu boten Bu. Tertentu nek misalnya zakat fitrah kapan? Sadere paling dangu, paling keri saderenge medal salat hari raya. Kedah dibagi sebelum sholat hari raya. Nek bagi nih bar sholat hari raya jenenge sedekah biasa. Nek korban Bu belai sak derenge sholat hari raya nopo sesudah? Sesudah. Jadi tertentu termasuk adzan. Ibadah Bu sholat tata sarane tertentu, adzan tata sarane tertentu. Ibadah nopo kemawon nek jenenge ibadah tata sarane tertentu. Kedah wonten tuntunanipun. Wonten hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipun ngendikaken, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza hadarat as-salatu falyu'adzin lakum ahadukum falya'ummakum akbarukum. Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kamu mengumandangkan adzan untuk kamu, dan hendaknya yang paling tua di antara kalian yang mengimami kalian. Terus sepisan menawi kita sami punika sampun dugi titi wancinipun adzan, kita sami dipun aturi mengumandangkan adzan. Boten sedaya nggih. Nah, niki salah satu masjid harus mengumandangkan adzan. Boten wajibnya boten bagi perseorangan. War sholat adzan sik, ibu-ibu yang ono arep sholat adzan sik boten. Ono ibu-ibu adzan dah rame nih. Wah, ibu-ibu 10 20 ki adzan kabeh udah rame nih rama. Kewajiban punika nggih wonten petugasipun inggih menika naminipun muadzin. Cobi ngendika muadzin napa? Cobi ngendika muadzin. Sepisan malih muadzin. Sinten muadzin niku? Tukang adzan. Nek tukang adzan jenenge napa Bu? Tukang adzan napa Pak jenenge? Pun lali nggih ora ono wong adzan soalé saiki. Tukang adzan sinten? Ya majikom. Niki tukang adzan, bukan adzan, adzan. Terus tukang adzan muadzin. Nah, terus tukang adzan utawi tiyang ingkang berkewajiban mengumandangkan adzan menawi sampun titi wancinipun wekdal adzan kedah adzan. Terus adzan niku lafate tertentu, wektune tertentu. Nek misale adzane bar salat pareng apa mboten? Mboten. Misale ya salat sik, bar salat kok lagi adzan, mboten. Karena adzan niku panggilan nutupe masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu, waktunya juga tertentu. Nah misalnya adzan duhur, saya mau tanya Bu, waktu duhur niku kapan? Kapan Pak waktu duhur? Kapan niku Bu waktu duhur? Ya setelah matahari tergelincir. Jadi larangan sholat berkaitan dengan matahari di 3 waktu. Ketika matahari terbit, ketika matahari tegak lurus, ketika matahari tenggelam niku dilarang sholat. Lah nek duhur tegak lurus, napa ciri bayangan ciri matahari tegak lurus? Suatu benda boten wonten bayanganipun.
Misalnya kayu diteke ora ana layangane, iki jenenge tegak lurus. Nek layangane pun mulai wonten etan, berarti pun gumbrewang ilen, pun tergelincir ke barat sedikit, itu waktu masuk sholat duhur. Jadi waktunya tertentu. Tapi ada nggih kayak di daerah Jawa mana ngoten nggih, karena seluruh penduduknya niku napa petani, yang sawah kabeh baline bertani niku jam 5 sore, jadi adzan ngasare jam 5 sore. Enten niku daerah tertentu nggih, adzan asare jam 5 sore. Nah, niku nek saged nggih tetep diadzankan pada waktunya. Kan misalnya sing enten Sabin kan salat teng Sabin nggih mboten napa-napa nggih. Kalau ini kepanggih nggih kalih jamaah umroh dari Jawa Timur, semuanya petani. Nah, pengennya umroh suwe 1 bulan. Sampun enten mriku 15 dino suwe banget. Iki nek enek pesawat ke oleh Bali, pengen Bali lho Pak. Pengen iki umroh jare sesasi suwe, giliran lagi 15 dino niku kayak suwe banget. Nah, kayak 15 enek pesawat apa bis ngono kayak pengen Bali lho Pak, bis ya ora ono nggih. Nah, masuk dan keluar negara lain niku wonten tata aturanipun. Napa melih kita sami nindakaken ibadah. Nomor kali keutamaan adzan, keutamaan adzan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innal muadzina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Rasulullah ngendika, hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya para muadzin nanti adalah orang yang panjang lehernya ketika hari kiamat. Malah wedi. Jadi nek muadzin tukang adzan iki sampe gulune dawa. Nek kewan sing gulune dawa dhewe napa, Bu? Jerapah. Wah, wedi terus ra gelem adzan sampe ndak gulune kaya jerapah mboten. Maksudnya nggih, nek wong ki patute gulune dawa ki pripun to? Kan enten tiyang gulune cendak, ngertos nggih, Bu? Nah, enten tiyang gulune dawa. Nek jenengan teng Arab, wong-wong Arab niku perawakannya sae banget. Salah satu cirinya adalah lehernya panjang. Maksudnya dawa ya ora kaya dawa banget ngono sirahe anu lehere mboten. Maksudnya dawane nggih seukuran patute leher. Nah, terus nek tiyang Arab niku biasane jubahe niku lehere tegak mengelilingi niki. Mboten kaya leher Indonesia turu ngeten niki nggih. Lehere tegak mengelilingi ngeten niki. Nah, nek kula niku kadang-kadang seneng tumbas baju second sing lehere ngene. Ternyata nek dienggo wong Indonesia niku mboten penak, sebabnya napa? Wong Indonesia ki lehere cendak-cendak. Nah, terus nek nganggo pakaian wong Arab niku nganggo leher sing tegak ngeten iki mboten penak, dinggingene nyokrok-nyokrok. Nek wong Arab ora, lehere kan dawa. Terus keutamaan ahli surga nanti dia muadzin adalah dia di hari kiamat itu cirinya adalah lehernya panjang, dan leher panjang itu akan menunjukkan ciri fisik yang sangat bagus. Jadi nek uang deplek, ngapunten nggih sing deplek. nek uang sing deplek karo tegak itu gagah sing pundi, Bu? Nggih, sing deplek mau istilah nggih. Nah, jadi nek misalnya lanang itu cendek, lemu, deplek gitu, gulune cindak, kali sing gulune dawa kayak apa? Dhuwur kata niku kinten-kinten secara perawakan saya pundi. Nah, saya yang niki nih ya, yang lehernya panjang, ngoten nggih. Terus orang yang tukang adzan itu nanti pada hari kiamat dibangkitkan dengan perawakan khusus, yaitu apa? Lehernya itu panjang, jadi penampilan dan perawakannya itu sangat bagus sekali. Orang-orang apa ngerti? Aku ganteng sudah gulune kaya jerapah. Oh, boten ngoten niku. Salah jengipun dari Abdurrahman bin Abdillah bin Abdurrahman, ia mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abdullah, sesungguhnya aku melihatmu senang kepada kawanan kambing
dan hidup di padang pasir. Oleh karena itu, apabila kamu berada di tengah-tengah kawanan kambingmu atau di kampungmu, lalu kamu adzan untuk sholat, maka keraskanlah suaramu. Karena sesungguhnya tidaklah mendengar kerasnya suara muadzin baik jin, manusia, atau sesuatu apapun, melainkan mereka akan menjadi saksi baginya kelak pada hari kiamat. Ya, terus apa? Semua makhluk, ya, manusia, hewan, dan benda-benda mati itu akan menjadi saksi bagi orang yang mengumandangkan azan. Disekseni bu, ya, mungkin nanti akhirat, oh kai bapak kai tukang azan, oh bapak kai tukang azan, terus mungkin jadi rebutan azan, ya ampun rebutan, digilir, kan sedino ping 5 toh nggih. Nah, digilir nopo digilir per dino. Mungkin nek kabeh adzan nanti ibu-ibu pengen adzan. Nah, ibu-ibu mboten sadzan, Yang adzan itu tugasnya adalah laki-laki. Kemudian nomor 3, sifat adzan. Adzan itu sifatnya pripun toh? Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan hendak memukul lonceng, namun sebenarnya beliau tidak suka karena memukul lonceng itu menyerupai kaum Nasrani. Maka pada waktu tidur malam, aku bermimpi ada yang mengelilingiku. Terus niki sahabat Abdullah niki bermimpi, seorang laki-laki mengenakan 2 pakaian hijau memegang lonceng. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu? Jawabnya, apa yang akan kamu perbuat dengan lonceng ini? Maka saya jawab, dengannya aku akan mengajak orang-orang untuk sholat jamaah. Kemudian laki-laki itu bertanya, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada memukul lonceng untuk memanggil orang yang sholat? Dalam mimpinya gitu. Kemudian diajarkan lafaz adzan, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai selesai. Abdullah bin Zaid melanjutkan ceritanya. Kemudian ia mundur, ya, 2 orang yang berbaju hijau itu mundur. Kemudian dia mengatakan, kemudian apabila engkau hendak memulai mendirikan sholat, maka ucapkanlah qomat. Qomat pripun? Nek adzan iki kan nih, Allahu Akbar dibaleni meleh. Allahu Akbar. Nek qomat pripun? Nek qomat jenengan pirang qomat iki? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Napa bentene adzan kalih qomat, Bu? Napa, Bu? Lafadznya diulang ketika adzan, ketika qomat 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar diulang. Nek qomat 1 kali. Kata Abdullah bin Zaid lagi, ketika waktu subuh tiba, saya datang kepada Rasulullah, lalu kukabarkan kepadanya mimpiku semalam itu. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya mimpi itu adalah benar insya Allah. Lalu beliau menyuruh kami mengumandangkan adzan. Maka Bilal, bekas budak Abu Bakar, mengumandangkan adzan dengan redaksi adzan semacam itu. Jadi, ini misalnya bisa dikatakan hadis itu salah satunya adalah takrir atau ketetapan adalah mimpinya sahabat Abdullah tentang lafaz adzan disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus hadis niku ngaten lho Bapak Ibu, setunggal hadis niku ngendikane Rasul. Contoh kalimatnya pripun? Qala Rasulullah ngendika. Niku hadis. Nomor kali hadis niku perbuatan. Perbuatan niku pripun? Kula mirsani Rasulullah nindake ngeten, berarti hadis niku perbuatan. Nomor 3 hadis niku ketetapan. Perkawis ingkang datengipun saking sahabat ning disetujui dening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah salah setunggalipun perkawis bab adzan menika. Saged dipahami Ibu-ibu?
Ibu-ibu kok diajari adzan? Kan ibu-ibu nggih mirengke adzan. Kan ibu-ibu nek ajeng salat nggih nunggu adzan. Kita Bu nunggu adzan napa nunggu jam? Nunggu adzan. Karena nek adzan ora berubah-ubah, nek jame berubah. Saniki dhuwur jam pinten? Pinten Pak? 11.50 misalnya nggih. Nek wingi-wingi 11.40, sesuk saged 12 punjul. Berarti sing ditunggu mboten jame ya, Bu. Sing ditunggu napa nih? Adzane. Karena jame berubah-ubah. Mungkin jenengan misalnya jam itu kok jam 10 awan terus kok. Jenengan terlalu luar-luar. Dan jenengan nunggu jam. Sing ditunggu apa jame? Sing aku nunggu jame iki gen jam 12. Lah jam mati kok ditunggu. Nah, sing ditunggu adzane sanes jame. Nomor 4, nomor sekawan, dianjurkan bagi muadzin mengucapkan 2 kalimat takbir dalam sekali nafas. Ngeten iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan. Tapi 2 kali takbir dalam satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba sesarengan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, nek saiki ibu-ibu oleh adzan, nek seseorang oleh ya Bu. Nah, lagi iki ibu-ibu oleh adzan. Nirokke saya Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki namanya adzan. Berarti apa? 2 kalimat takbir tidak diselingi dengan nafas, diucapkan sebanyak 2 kali. Nek qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ditirokke Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin jenengan kali isa-isa. Kali isa-isa jenengan capi ya Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar Bu. Wong wedok kok adzan. Iki latihan. Pak Quran ini kan mulang adzan kan latihan. Ya niki latihan adzan. Ibu-ibu latihan adzan pareng napa mboten? Pareng lah, mungkin ngajari anake pripun? Dik, nek tak ajari adzan kan ibu-ibu kudu saged adzan sih. Lagi iso ngajari anake. Nah, terus ibu-ibu kali isa-isa, niku adzan mboten napa-napa. Misalnya gini, nek awake dhewe nembe numpak motor kan, numpak motor, terus disalib, wang, gitu kan, terus kadang-kadang kan emosi ya Pak ya. Nah, jenengan supados mboten emosi kali adzan mawon, disalib neng, ora apa-apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi adzan itu panggilan sholat, enggak, adzan itu panggilan sholat juga untuk yang lain. Saya pernah meruqyah ya, pernah meruqyah orang kesurupan. Nah, biasanya saya bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi. Karena waktu saya mepet, nah, saya harus ngisi pengajian, saya ringkes tak adzan wae. Saya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, sing tak lagi, Pak Kiai, wis adzan, ayo sholat. Padahal nek delok saya Pak. Nah, jadi Pak Kiai, kamu tahu dulu Pak Kiai. Jadi gen cepat karena saya setelah isi pengajian Pak Rukyah itu tawas kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba apa? Pak Kiai pun adzan, ayo sholat. Iki sampean iki sapa? Ora tau ndelok aku Pak Kiai kok saiki ndelok Pak Kiai gitu. Ya, jadi adzan itu panggilan untuk sholat, juga panggilan untuk menjauhkan dari syaitan. Jadi nek misale ya, jenengan numpak motor sing nom-nom niku diselip, mohon niku nek jenengan arep ngaji wis numpak motor kalian ngaji mawon. Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas hafal niku napa ayat kursi jenengan maos mawon. Nah, nek boten saged ora konsentrasi mang adzan mawon. Adzan kan gampang nggih. Nek diselip rasa emosi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ngoten mawon. Ibu, kali isa-isa rapopo latihan adzan. Kali isa-isa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang penting adzannya tidak di kamar mandi. Ya, ngoten. Dianjurkan melakukan tarjih. Nah, tarjih adalah mengulangi bacaan syahadatain 2 kali pertama dengan suara pelan dan kali keduanya dengan suara keras.
Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nomor 6. Taswib pada adzan pertama sholat subuh. Nah, jadi nek sholat subuh itu di beberapa tempat niku adzannya 2 kali. Mriki sekali nopo 2 kali? Sekali ya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu 2 kali. Nek di hadis ini perintahnya adalah as-sholatu khairum minan naum, itu dibaca di adzan pertama. Nek di ini loh. Tapi saya pernah mendapatkan pembahasan kalau as-sholatu khairum minan naum itu dibaca pada waktu adzan subuh, dan yang dipraktekkan di Madinah, di Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi niku as-sholatu khairum minan naum dibaca di adzan yang kedua, yaitu pada waktu adzan subuh. Jadi nek adzan subuh niku wajib, nek adzan malam tidak. Nah, jadi subuh itu boleh adanya 2 kali. Nate mireng adzan subuh 2 kali, Bu. Antara jam, misalnya subuh jam 4, yang jam 3 niku adzan pertama, nate mireng, Pak. Nah, daerah mriki enten. Oh iya, jadi adzan malam niku tujuane ginakake tiang-tiang ingkang tesih sare kersane ndak ngungu siap-siap di sholat dalu, siap-siap di sholat subuh. Nek kadang-kadang nek awake dhewe mireng adzan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, isih jam 3, subuhe jengko. Ora ngoten to, Bu? Iya, padahal tujuane sing adzan iku napa? Kayak kentangi, kayak wudhu, kayak sholat tahajud, siap-siap sholat subuh, wis diadzani pertama. Allah, iki adzan pertama. Saking hafale, Bu. Adzan pertama bareng karo alarm. Adzan pertama delok jam, jam 3. Iki berarti iki adzan pertama subuh iki suwe. Tuluse. Bar niku adzan melih. Bawa jek engko wae, urung komat. Walah. Ngertinya terus komat, Allah wis komat. Terus itu nih masjid. Nah, jadi nek adzan pertama enggal persiapan, karena niki pun jam 3, berarti sak jam melih adzan subuh, wudhu, sholat sama pun jenengan 2 rakaat napa sak rakaat kali persiapan di subuh, terus mengke tindak sholat subuh berjamaah. Bacaan ketika mendengar adzan. An Abi Sa'id anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu mislama yaqulul muadzin. Apabila kamu mendengar panggilan adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi kalau muadzin, tukang adzan itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sing ngrengke tripun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya pripun, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Pripun? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Pripun? La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah niku jawabanipun sing mireng adzan kados jawabanipun ingkang adzan. Ngoten. Saged difahami? Saged. Melih napa mpun? Cobi diselingi tanya jawab riyin, monggo. Wonten sing ngantuk mboten? Mboten to ketoke? Pokoke mengen enten sing ngantuk jenengan demok. Apa yo demok tok. Padahal napa kan ngelingke nek ngantuk. Nggo Bapak Ibu. Nggo Bu. Berarti nek as-sholatu khairum minan naum, jawablah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali 2 tadi nggih, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berarti kalau as-sholatu khairum minan naum berarti
Ya, karena yang diperintahkan tadi untuk menjawab la haula wala quwata illa billah hanya dua, hanya salat wala, otomatis jawabannya seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ngoten nggih, Bu. Ning nek enten pendapat lain nggih mboten napa-napa nggih, Bu. Nggih. Sanesipun saderenge nggih. Oh, menawi nggen hadis punika adane ping kalih. Nek jenenge adzan ping kalih niku berarti adzane sami napa mboten? Nggih sami berarti nggih ngangge Allahu Akbar Allahu Akbar. Nggih. Ning nek misale mau as-shalatu khairum minan naum niku namine sanes adzan mung ngelingke. Nah, ngoten nggih. Dadi misale ngeten kan namung mengingatkan ya ibaratnya seolah umumke salat luwih becik timbangane turu ngoten. Ning nek diwarani jenenge adzan berarti dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Nah niku namine napa? Namine nggih ngelekke nangekke wong sare ngoten nggih. Enten melih? Nggih, monggo Bu. Ibu wau tunjuk jari napa-napa? Oh ngeten nak. Oh duding mriko. Oh nggih duding mriko. Nggih. Lanjut, nomor 9. Hal-hal yang dianjurkan bagi muadzin. Kalau nate kertas muadzin itu ngene, no, sikile sing siji dipetangkling ke tembok. Nah, ini sifat-sifat muadzin. 1, hendaknya muadzin meniatkan adanya demi mendapatkan keridhaan dari Allah. Ya. Jadi niatnya itu karena Allah. Eten mboten adzan dinggo selfie, dinggo konten. Ya, nek misalnya niku kayak konten ya ora apa-apa, cuma maksudnya adzan niku niate karena Allah untuk memanggil orang-orang yang sholat, karena muadzin niku punya keutamaan. Nomor 2, hendaklah muadzin suci dari hadas besar dan kecil. Tapi ini bukan syarat, nggih, sunnahnya nggih. Terus napa? Muadzin itu baiknya suci dari hadas besar dan kecil. Ya, misalnya gini, pas ajeng adzan wudu, pas pertengahan adzan metu. Nah, lha kok adzane mandek, lah jari kudu suci dari hadas gitu ya. Akhirnya nopo wudu se. Nah, wudu lagi arep lepo batal neh, wudu neh. Nah, mungkin adzane ditunggu-tunggu karo jamaah nggih. Terus nek batal atau berhadas itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan adzan gitu kairu. Terus nek atas misalnya kentut itu tidak membatalkan adzan. Cuma sunnahnya muadzin itu suci dari hadas. Yang ketiga, berdiri menghadap kiblat. Sunnahnya berdiri menghadap kiblat. Kecuali muadzinnya sakit, misalnya muadzinnya saya sakit terus lenggah wonten kursi lareng. Tapi sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Nomor sekawan, menghadapkan wajah dan lehernya ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, dan menghadapkan wajah dan lehernya ke arah kiri hayya 'alal falah. Yang dihadapkan ini wajah dan lehernya, bukan badannya. Jadi misalnya ke arah mana, bukan pindah ke sana. Nah, bukan pindah ke sana, cuma yang diarahkan ini, cara gini. Nah, hayya 'alas shalah. Nah, ini ketika kanan, kalau kiri hayya 'alal falah. Ya. Sunnahnya memasukkan 2 jari ke dalam telinga, karena ada pernyataan dari Abu Juhaifah, saya melihat Bilal adzan berputar serta mengarahkan mulutnya ke sini dan ke sana, sedangkan 2 jari telinganya berada di dalam telinganya. Jadi telunjuk jarinya berada di telinganya, bukan 2 jarinya di telinganya gini. Ini kan ada 2 jari toh Bu ya. Jadi 1 jari di telinga kanan, 1 jari di telinga
kiri, bukan 2 jari di telinga kanan, bukan gini. Jadi 1 jari di telinga kanan, gini ya, supaya lebih apa? Suaranya itu lebih apa nggih senenge? Cemengkring menurut Jawa. Ya, jadi telunjuknya dimasukkan di lubang telinga. Mengeraskan suaranya ketika adzan sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah, karena sesungguhnya tidaklah akan mendengar sejauh suara muadzin baik jin maupun manusia maupun sesuatu melainkan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Jadi suaranya dikeraskan. Suaranya dikeraskan walaupun pakai mic, sejauh suara yang didengarkan oleh sesuatu itu, sesuatu akan menjadi saksi bagi kita semuanya. 10. Berapa menit jarak adzan dan iqomat? Sebaiknya ada jeda waktu, tidak ada kepastiannya berapa ya, tapi ada jeda waktu antara adzan dan iqomat. 1. Kesempatan orang yang masih belum di masjid, karena belum di masjid nggak mesti di rumah, kadang teng sabin, kadang teng kantor, kadang teng peken, kadang teng pundi sing dereng teng masjid, supados siap-siap teng masjid. Nomor kali supados siap-siap menghadiri. Nomor 3 supados ada waktu antara adzan dan qomat niku nggih nindake salat, sehingga napa menawi saged ada jeda baik di antara 5, 7 atau 10 menit ya. Kalau saya pernah ya, kalau jarak adzan dan iqomat, kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu jedanya tidak lama, antara 10-an ya, antara 10-an menit. Tapi saya pernah ya di masjid yang ada di Mekah tapi jauh dari Masjidil Haram, itu jedanya sampai 20 menit di masjid-masjid yang ada di sana. Ya, kan kalau pas musim haji itu kan hotelnya tebeh-tebeh ya. Niku saya cek itu ada yang 20 menit, ada yang 25 menit. Mengapa kok di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi niku jedanya tidak panjang, hanya kira-kira 10 menit atau kadang-kadang 5 menit gitu. Mengapa? Karena biasanya jamaah yang sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu mereka sudah datang jauh-jauh waktu sebelum ada. Nek mriki rawuh mriki bar adzan napa sak jam saderenge adzan? Oh, ora ono kancane ya, Pak ya. Nggih. Terus nek misale tiyang nggih, niki ibu-ibu biasanya sing semangat iku biasanya nek umroh ibu-ibu. Nggih, adzane niku jam 5, ibu-ibu niku jam 2, jam 3 wong teng masjid. Mengke salat dalu teng mriku, salat tahajud teng mriku, bar niku nunggu sampai adzan subuh. Nek jenengan praktek teng mriki medeni wong, Bu. Kuwi sapa? Ana wong nganggo ruko putih nang jero masjid awit jam 2. Terus sekinten-kinten jenengan ukurane misalnya sak derenge adzan apa sak dibari adzan, sing penting jenengan saged nindakake salat. Kemudian dilarang keluar dari masjid sesudah adzan dikumandangkan. Terus nek misale jenengan pas pun adzan niku jenengan teng masjid boten pareng ninggalke masjid kejawi sampun rampung salat. Nek jenengan pengen ninggalke masjid niku napa jenengan ninggalke saderenge adzan kejawi wonten kebutuhan. Contohnya ngeten, kula biasanya ngisi pengawasan habis maghrib lah rampung niku adzan isya. Lah bar isya kula pun ditunggu teng masjid mriku, ya kula kudu ngimami. Mula kula ninggalke pun mireng adzan, kula ninggalke karena kula kudu ngimami mriku. Nek nunggu mriki adzan, mriki salat, kula mboten sias ngimami mriku, mboten sias ngisi pengajian mriku, jamaah mriku pun mantap kabeh. Itu tujuan semacam itu boleh kalau ada hajat. Ya, misalnya kita seorang musafir sudah ditunggu bis, sudah ditunggu pesawat, nek misale sampai masjid bar niku kok pun napa pun adzan, jenengan nunggu niku nganti rampung salat 15 menit, pesawate selak mabur. Niku boleh alasan yang semacam ini jenengan ninggal ke masjid karena ada hajat dan kebutuhan. Pernah ada kisah jamaah umroh
itu 5 bis, kalau nggak 5 bis 6 bis. Ya, postate ketinggalan pesawat setunggal, postate loh, buatan jamaah. Nah, kok iso? Postate loh bu. Nah, postate itu ketinggalan pesawat. Ya, milane nopo yang berkaitan dengan penerbangan ketika umroh niku penting. Misalnya nopo 4 jam kalau penerbangan internasional 4 jam itu harus sudah hadir di bandara. Ini kalau internasional ya. Tapi kalau nasional misalnya antar kota itu ya 2 jam masih bisa. Tapi nek misalnya niku internasional harus 4 jam sebelum terbang itu harus sudah hadir di bandara. Oh, terbangnya saya jam dengan lebu, betul asal akses pak. Nah, pintunya sudah ditutup, nonton nggih? Ya, jadi ada aturannya. Atau misalnya jenengan niki karena terburu harus segera meninggalkan masjid, maka yang semacam ini hukumnya boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, jenengan misalnya enek masjid, nah, misalnya sholatnya pun dijamak maghrib kalih nyisa, dan jenengan ternyata rampung niku adzan isya, jenengan boten pareng ninggal ke masjid kejawi sampun rampung sholat isya. Carane nopo? Jenengan boten derek sholat karena pun sholat boten nopo-nopo, jenengan derek sholat jamaah kali imam sing isya, jenengan meniatkan untuk sholat sunnah, hukumnya adalah boleh. Tinggal satu, azan dan iqamat bagi sholat yang tertinggal. Orang yang tertidur dan lupa dari sholat disyariatkan juga untuk azan dan iqamat ya. Tapi mungkin secara hukum pun lebih kuat untuk sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya minimal menawi kita sami puniko ketinggalan sholat berjamaah, terus kita sami badhe nindakake sholat, minimal kita sami iqamah. Anton iqamah Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Maka Bapak Ibu kaitanipun kalian adzan iqamah lan etika pripun caranipun adzan dan iqamah wonten tata aturanipun. Sebelum ditutup, bagaimana wonten pertanyaan? Nggih. Ya, kalau ibu-ibu dan tempatnya khusus misalnya gini ya, komat, tapi komatnya itu tidak keras-keras ya Bu ya. Ya, karena tidak ada syariat adzan bagi perempuan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau hukum ini secara khusus adalah hukum untuk laki-laki, seperti di sini ada enggak? Kalau di sini nggak ada keterangannya ya, tapi kalau berdasarkan ini, ya mungkin kalau hukum iqomahnya boleh ya, tapi karena wanita tidak disyariatkan untuk wudu adzan. Tapi kalau misalnya wanita tidak iqomah pun hukumnya insya Allah tidak apa-apa, karena kewajiban adzan ini bergantung kepada laki-laki, ya. Secara khusus bukan kepada perempuan. Ngoten nggih Bu? Oke. Selesai? Cekap? Matur nuwun Bapak Ibu, mugi-mugi punika saged dados amalan keseharian kita sedaya, karena nek sedina niku ping gangsal berarti kan ini penting banget kagem pangertosan lan praktek amalan keseharian kita sedaya. Makaten aku lupa lihada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.